Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendahuluan materi pembelajaran akuntansi, liabilitas, dan ekuitas. Pembelajaran ini saya sampaikan untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan pendahuluan dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang liabilitas dan ekuitas, maka saya akan menyampaikan pendahuluan yang ini berisi tentang metodologi pembelajaran. Kemudian pembahasan mengenai Universitas Pembangunan Pancabudi ya sedikit aja secara garis besarnya. Kemudian silabus. Silabus ini adalah rencana pembelajaran ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 16 kita akan membahas apa saja. Kemudian yang keempat, capaian pembelajaran, apa yang diharapkan bagi peserta mata kuliah ini, dan kemudian sumber belajarnya, ya dari mana nanti saya mengambil materinya. Ya. Nah, pertama kita masuk ke metodologi pembelajarannya. Metodologi pembelajaran kita adalah self-paced learning. Apa tuh self-paced learning? Itu gaya atau metode pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi sesuai dengan kecepatan dan jadwal mereka sendiri. Jadi nanti peserta pembelajaran yang di materi saya nanti dia bebas ya belajarnya kapan saja, tapi dalam jangka waktu satu semester itu. Jadi bisa mau malam, mau siang gitu ya, mau pelan-pelan, mau kecepatan tinggi, silahkan sesuai dengan kemampuan peserta pembelajaran ini. Nah, ini berbeda dengan kelas tradisional, ya, tradisional itu klasikal gitu ya. Jadi dia ada masuk kelas, kemudian ada tugas kelompok, kemudian ada belajar berdasarkan instruksi oleh mentornya atau gurunya gitu ya. Itu yang klasikal, yang tradisional. Nah, untuk yang self-paced learning ini tidak. Nanti materi saya sampaikan, silahkan dibaca, dipahami. Kalau kurang paham bisa diskusi sama saya, ya. Kapan kecepatannya boleh silahkan, atau mencari referensi sendiri di internet atau di mana saja, gitu ya. Nah, dengan self-paced learning ini, ya, sehingga para peserta itu ya, peserta pelatihan, peserta didik di kelas saya ini dapat menghabiskan waktu lebih lama atau lebih singkat, ya, bebas. Ya misalnya saya lagi banyak kerjaan nih, ya mungkin enggak dulu gitu ya. Mau saya waktu luang ini ya bisa mengerjakannya lebih waktu lama gitu. Jadi silakan diatur waktunya sendiri, ya. Jadi nanti materi saya share ya, saya share di pelajarin. Nggak sempat sekarang, mungkin besok gitu boleh. Bebas ya, itulah metode ini. Kemudian ini lebih personal ya, jadi peserta didik bisa belajar di mana saja, waktunya kapan saja, bebas, tapi dalam jangka waktu ya tadi ada waktunya ya, dari mulai awal semester sampai akhir semester, karena nanti ada jadwal jadwal UTS, ada jadwal UAS. Nah, jadi di rentang waktu itulah silakan belajar. Jangan pula kelamaan nanti ya, begitu UAS baru mulai belajar gitu. Nah, itu jangan seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelebihannya ya, kelebihan itu ya. Jadi peserta didik memungkinkan untuk lebih cepat sesuai dengan kemampuan sendiri, itu kelebihannya ya. Kemudian bisa mengatur waktu. Nah, kapan saya mau belajar? Saya kerja pagi, sempatnya malam. Oke, silakan belajar malam. Atau ada yang dapat shift malam, nah, belajarnya pagi. Nah, boleh, bebas ya. Kemudian ada kemungkinan mengurangi tekanan, nah, atau misalnya kalau di kelas tradisional itu ada guru tuh kan, dosennya gimana nih, tiba-tiba tanya gurunya kan, dosennya nanya nih, lagi bengong-bengong tiba-tiba datang dosennya, coba sebutkan apa itu utang gitu kan, kaget gitu ya, lagi bengong di kelas. Nah, ini nggak ada seperti itu, jadi tidak ada tekanan. Nanti di materi itu ada soal-soal juga saya kasih nanti ya, soal sederhana. Nah, silakan bahas, nah, bisa diatur waktunya ya. Jadi ini intinya adalah pengaturan waktu yang fleksibel oleh peserta didik ya. Nah, kemudian kelebihan lain itu dalam satu kelas ya, ini dari sisi bukan dari sisi siswanya ya, tapi dari sisi keseluruhan environment lingkungan, itu satu kelas bisa banyak orang. Nah, jadi ini mata kuliah saya ini
bisa diikuti oleh 100 orang serta gitu ya, karena kan tidak ada masuk kelas. Jadi bisa banyak. Nah ini kalau bagi lembaga pendidikan ini untung ya. Kenapa? Karena biayanya jadi lebih kecil. Nah, gitu. Jadi cukup satu dosen, satu pengajar bisa mengajar lebih banyak siswa. Nah kalau misalnya klasikal kan kelasnya ada minimalnya, maksimalnya ya. Terlalu banyak juga efektif. Maka misalnya 40 maksimal gitu seperti itu. Nah kalau untuk yang model self-paced learning ini, nah, tidak ada batas ya. Kemudian ada yang mengeluarkan biaya ya, jadi bagi lembaga pendidikan untung ya, jadi dia nggak perlu menyediakan kelas, nggak perlu bayar listrik, ya kan? Di kelas juga banyak-banyak. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kan listriknya kan ditanggung oleh dosennya gitu ya. Nah, lembaga penyelenggara pendidikan nggak perlu menyediakan ruangan. Nah, kalau pakai AC kan listriknya lebih banyak gitu ya. Nah ini keuntungan model metode pembelajaran self-paced learning. Nah, kemudian juga selain keuntungan, kelebihan juga ada kelemahannya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kekurangannya atau kelemahannya apa? Ya. Nah, ini diantara adalah kurangnya kolaborasi. Ya, jadi kalau misalnya klasikal ada kerjasama, ya teamwork gitu ya, belajar berkolaborasi, bekerjasama. Nah, di dalam metode self-paced learning ini tidak ada kolaborasi, jadi belajar sendiri-sendiri. Tidak ada instruksi dari guru, dari dosen, kamu harus kerja kelompok, tidak ada. Ya, saya tidak akan memberikan tugas kelompok nanti. Kalau tugas individu ada nanti. Ya, nah, itu untuk menambah nilai. Jadi kelompok. Jadi berarti bagi yang ingin belajar berkolaborasi, ya mungkin nanti diskusi sama temannya aja, gitu ya, silakan. Karena ini juga sebenarnya ya, kalau dalam kuliah ini juga ada seharusnya harus ada belajar kolaborasi. Ya bekerja sama. Kenapa? Nanti begitu di tempat kerja udah biasa kerja sama. Tapi dalam metode ini kelemahan tidak ada. Ya. Kemudian kekurangan lain adalah kurangnya struktur dalam proses pembelajaran. Kita tadi kan siswa itu bebas menentukan waktunya kapan saja, sehingga tidak terstruktur. Bagi yang tidak bisa mengatur waktu, ya udah akhirnya belajarnya mendekati ujian. Dibaca semuanya langsung SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, akhirnya dapatnya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya tradisional, nah kan ada tugas tuh dari dosennya. Pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, ya, jadi terstruktur. Ini enggak. Itu ya kelemahannya. Kemudian berkurangnya kesempatan untuk membuat network, menciptakan network atau jejaring antar siswa. Nah, karena tidak ada pertemuan antar siswa, tidak perlu kenalan, ya kan? Sehingga nggak bisa punya network gitu. Kalau model tradisional kan bertemu di kelas, ngobrol, bersosialisasi. Pulang kelas ayo kita ngopi, ngobrol kan. Nah, tanya kerja di mana, tinggal di mana, sehingga punya teman. Suatu waktu kalau ada keperluan, nah bisa kontak temannya, nah, bisa saling bantu. Nah ini kelemahannya situ, karena tidak ada interaksi antar siswa, maka nanti peserta didik tidak mengenal teman sekelasnya, tidak ada network, tidak ada jejaring. Itu kelemahannya ya. Dan seharusnya ya salah satu manfaat dari sekolah itu adalah kita punya teman, ya kan? Kita selain belajar tentang ilmu, kita juga harus punya teman, punya jejaring. Kenapa? Itu yang membuat kita sukses di masa depan. Nah ini kalau misalnya ini kelemahannya ya, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk mencari siapa yang apa namanya satu kelas ya, nah, kontaklah temannya, ayo kita diskusi kenalan. Nah itu salah satu. Jadi ini tidak tidak difasilitasi oleh lembaga pendidikan, tapi teman-teman silakan mencoba, karena saran saya bagus punya jejaring ya, ke masa depan itu network itu bagus untuk sukses kita ya. Coba diatur aja ya, sering kerjasama, diskusi gitu ya, membahas. Nanti kalau misalnya mentok materi yang nggak tahu, nah, bisa kontak saya, kita kan punya WA group ya, nah, kita diskusi boleh ya. Oke, kemudian kelemahan lain adalah meningkatnya tantangan dalam bertahan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ya, itulah tadi kan tidak ada jadwal, tidak terstruktur, akhirnya kan motivasi ya udahlah nanti aja lah belajar, lama-lama lupa ya. Waktu lewat, udah ujian baru baca, udah akhirnya nggak sempat baca lagi, ya udah apa adanya, mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan dapat mukjizat gitu ya, atau dapat syafaat dari dosennya diluluskan. Nah seperti itu nanti jadinya kan. Nah ini kelemahan ini silahkan nanti diatur, jangan sampai motivasinya turun gitu ya, kan inginnya cepat tamat gitu ya, nah, atau motivasi harus dijaga. Oke. Nah
Ini metode pembelajarannya, ya pengajarannya. Nah, kita ini kuliahnya non tatap muka, ya. Jadi materi nanti saya sampaikan di link, ya. Ada kampusnya, nanti saya masuk ke websitenya kampus, ya. Ada materi, lihat di situ materinya, pelajarin, ya. Nanti kalau nggak tanya ada sesi supervisi nanti, ya. Kemudian juga ada video. Saya juga membuat video. Kalau disuruh wajib itu video ada 3, ya. 3 video. Jadi kalau saya sempat saya tambah nanti videonya supaya untuk mudah memahami. Karena ada orang yang belajar itu mesti mendengarkan, ya kan? Ada yang membaca cukup, ada yang mesti latihan. Latihannya nanti ada di materinya, saya sampaikan latihannya. Kalau tulisan membaca itu ada di slide, nanti ada materi. Nah, untuk video ini kita diwajibkan minimal, termasuk ini, masuk ini pertama kali gitu ya, masuk. Tapi nanti mudah-mudahan saya ada waktu, saya bikin video yang lainnya. Ya doain aja saya punya waktu bisa bikin ya. Kemudian nanti ada supervisi. Nah, supervisi ini ada di pertemuan 4, 8, dan 12. Nanti saya sampaikan di WA Group kapan kita supervisi. Nah, supervisi ini sebenarnya untuk meyakinkan saya, teman-teman itu memahami materi. Nah, maka nanti tanya sama saya kalau nggak paham. Ya, silakan tanya, kita diskusi sehingga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan di bahan ajar materinya, gitu ya. Oke, itu metode kuliah kita ya. Jadi tatap muka, kemudian nanti ada video dibuat ya, minimal 3 termasuk ini. Kemudian supervisi 3 kali ya. Nah, kalau video tadi saya usahakan saya tambah gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga tidak tidak mengerti, paham, mau bertanya sama saya, silakan di WA Group. Ya, jangan japri WA Group aja. Kenapa? Supaya teman-teman lain juga bisa membacanya, mengetahuinya gitu. Kalau japri kan cukup satu aja yang paham nanti. Ya, jadi saya sarankan di grup ya, WA Group nanti tanya sehingga kita bisa diskusi, yang lain bisa nimbrung, yang lain bisa juga memahami. Jadi kita berbagi ilmu gitu ya. Oke. Nah, kemudian penilaian. Ya. Penilaian itu karena ada kehadiran. Nah, ini karena tidak ada nilai kehadiran jadinya. Ya, karena nggak harus hadir. Jadi tidak ada nilai kehadiran. Ya, yang wajib itu UTS sama UAS. Nah, saya tambahkan kuis. Ya, nah, nanti saya untuk ini untuk menambah nilai. Jadi kalau misalnya nilai teman-teman kurang misalnya, nanti saya tambahkan kuis lagi nanti. Ya, untuk menambah nilainya. Seperti itu. Ya, jadi saya akan kasih kesempatan. Nah, nanti waktunya, ya ini karena bebas, nanti waktunya cuma saya kasih waktu, deadline-nya tetap ada deadline, kapan terakhir gitu ya. Saya kasih waktu berapa nanti tergantung kondisi ya, kasih waktu, saya silakan kerjakan, nanti kumpul kapan. Ini biasanya saya kasih untuk menambah nilai UTS atau nilai UAS ya, karena kalau nggak ditambah nanti kasih kesempatan nanti nilainya malah nggak lulus ya. Kita pengennya lulus semua, nanti kerjakan dengan baik gitu ya. Kemudian tugas itu disesuaikan dengan materi disampaikan ya. Saya tidak akan menyampaikan materi yang bukan masalah liabilitas dan ekuitas. Pasti tentang itu. Ya, tidak mungkin saya ngasih tentang aset tetap, itu sudah ada materi sendiri, atau tentang biaya, itu tentang itu ya. Kemudian ada partisipasi ya, melalui grup. Nah, itu ya, melalui grup. Nah, ini ada juga partisipasi ya, nilai itu di grup juga ada pertanyaan, saya nilai juga itu biasanya untuk menambah ya, sering menambah. Jadi di sini ada nilai partisipasi 10% juga ternyata ya. Jadi kehadiran tidak ada ya, partisipasinya dari grup pertanyaan gitu ya. Ada nilai minimal, kalau misalnya game aja dapat sudah minimal gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti saya tambahkan gitu ya. Kuis nanti 20%, nanti kalau misalnya kurang juga saya tambah lagi kuisnya nanti. Ya, untuk menambah nilai UTS atau UAS. Biasanya saya bikin untuk menambah UAS, karena kan UAS itu persentasenya gede tuh. Ya kan, kalau lumayan tuh nambah gitu ya. Kemudian tugas-tugas tadi ya, nah, tugasnya bentuk kuis atau apa nanti kita tergantung kondisi lah, ya. Apakah nanti tugas, tapi lebih senang saya kuis nanti biasanya, ya kuis jadi lebih mudah meriksanya dan lebih gampang teman-teman menjawabnya. Karena kalau tugas khawatirnya nggak ada waktu mengerjakannya, nah gitu ya. Tapi kita lihat perkembangan nanti lah ya, perkembangan bagaimana nanti supaya teman-teman itu bisa lulus dengan nilai yang baik gitu ya. Oke. Kemudian ini ada etika dan norma di kelas. Ya, jadi diharapkan partisipasinya ya, kalau misalnya nanti ada supervisi, kameranya aktif lah ya.
Karena nanti supervisi kasih tahu waktunya, jadi tolong diatur nanti ya. Kan cuma 3 kali itu, jadi pakai Zoom aja kita atau pakai Meet di Google itu ya mana nanti lah, pokoknya online lah ya, tidak perlu datang ke kampus, online saja. Kemudian kalau saya cuma pertanyaan dijawab lah, itu ada nilai itu saya catat nanti ya. Nah kalau di luar kelas ya silakanlah nanti aktif ya, membaca filenya, kemudian melihat video, kemudian kalau tidak cukup, boleh nanti bertanya, boleh cari lainnya. Sumber di internet itu banyak ya, banyak sekali ya. Silahkan pilih yang mana yang bisa dibaca, karena ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris ya, ada Jepang ada, maka pakailah yang Anda bisa paham, bisa pelajari ya. Oke, ini metodologi kita. Nah kemudian saya sedikit menjelaskan tentang Universitas Pancabudi ya, karena ini di guidance-nya saya harus sampaikan itu ya, walaupun teman-teman sudah tahu nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Nah ini ada visi ya, jadi Universitas Pembangunan Pancabudi itu punya visi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dan merangka mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah kalau jadi universitas terkemuka itu tentu ada kerjasama antara kampus, antara dosen dan mahasiswa, ya kan? Karena mahasiswa itu alumninya gimana, mahasiswanya, alumninya bagus, nah nanti orang kan masuk ke situ, nah, terkemuka. Jadi ini harus ada kerjasama antara semua pihak, ya. Nah, berbasis religius, nah, jadi kita punya agama masing-masing ya, tolonglah dalam pembelajaran ini ikutilah norma-norma yang ada, aturan agama. Misalnya apa? Tidak boleh nyontek, misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai ada nyontek ya. Kalau saya ketahuan nyontek, saya gagalkan dua-dua. Saya kasih tugas nih, persis sama, dua-duanya nggak lulus. Atau tiga-tiganya nggak lulus. Nah, makanya berdasarkan agama jangan ada nyontek-nyontekan. Kerjasama boleh, diskusi boleh, tapi jangan sama. Ya. Nah, dalam mengembangkan iptek, jadi ilmu pengetahuan teknologi, ya ini kita belajar dan mengembangkan ilmu teknologi ini ya, itu bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, materi kita ini bermanfaat bagi kebaikan umat manusia. Ya, akuntansi itu bermanfaat, makanya teman-teman belajar dengan baik. Ya. Nah, kemudian kebijakan mutu. Nah, ini ada kebijakan mutu dari Unpad ya. Nah, ini ada istilahnya trik, ya kan? Terkemuka, religius, iptek dan kemaslahatan umat. Jadi dia menjadi terkemuka, dari divisinya sudah ada itu ya. Itulah mutunya harus tercapai mutu Pancabudi. Kemudian ada prinsip PADI, profesional, attitude, devotion dan integrity. Nah, jadi kita belajar secara profesional. Maksudnya itu apa artinya? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, sesuai dengan kemampuan kita, maksimalkan kemampuan kita yang ada. Ya, sesuai dengan norma yang ada. Biasa ada perilaku yang baik, berintegritas. Jadi terus mencurahkan waktunya, mencurahkan waktunya untuk belajar. Makanya tadi dengan metode self-paced learning, tolong diatur waktunya supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Mungkin saat ini belum ada manfaat ilmu itu, tapi masa akan datang pasti bermanfaat. Makanya pelajari benar-benar, jangan sampai lupa. Ya. Karena kalau udah pernah ingat, nanti suatu waktu itu kalau kita ada masalah itu muncul kembali ilmu itu. Saya sering mengalami itu. Ya. Belajar tak kapan-kapan gitu, tapi waktu itu benar-benar tersimpan dari memori. Terus kemudian saya lupa. Kalau ada masalah nih, oh ingat saya pernah belajar sebelumnya, langsung terrecall ya, langsung ingat lagi pembelajaran itu. Ya makanya harus dipahami benar di awal pelajarannya. Ya kan, itu lupa nggak masalah, lupa, nanti sesuatu akan muncul lagi. Saya sering mengalami seperti itu. Ya makanya benar-benar diatur waktu, devotion ya, jadi curahkan waktunya untuk memahami materi yang ada. Ya, kalau nggak ada di materi yang saya sampaikan nanti cari di internet, nggak ada nanti diskusi kita. Ya. Kemudian secara terus-menerus untuk meningkat sistem manajemen mutu. Nah, ya. Ini urusan kampus ini ya, bagaimana mereka meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin salah satunya ini kan metode yang baru semester ini ya, self-paced learning. Karena untuk meningkatkan mutu, ya kan, untuk efektif dan efisien. Bagaimana cara supaya efektif? Mahasiswa mungkin sambil kerja ingin kuliah, ingin tambah ilmu, tapi nggak ada waktu, nggak sempat waktu ke kampus. Pulang kerja udah malam capek, jadi bisa belajar, istirahat dulu, nanti baru belajar lagi bisa. Makanya pakai metode ini. Ini salah satu cara untuk meningkatkan mutu Universitas Pembangunan Pancabudi dan juga capai visinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian semboyan.
Ya, semuanya ada 3 ya, beriman, berilmu, dan berkarya. Jadi diharapkan teman-teman ya memperkuat imannya. Nah, mungkin iman itu kan katanya naik turun, makanya harus diperkuat imannya, ya supaya juga membantu pencapaian visi dan mutu Pancabudi. Kenapa? Karena kalau mahasiswanya bagus, nanti kan ada di alumni itu. Nah, kita itu alumni mana? Nah, Pancabudi ya gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Juga berilmu, ya harus ilmu. Waktu kerja, wah ini orang kok paham ini, kok pintar ini, kok punya kerja pintar. Tanya alumni mana? Pancabudi. Nah, kan dari Pancabudi bisa naik namanya. Kan alumni kita kalau apa namanya kampus kita terkenal bagus kan kita bangga. Alumni mana? Pancabudi kan gitu ya. Makanya berilmu dan berkarya. Nah kalau berkarya ini ada 2. Pertama berdasarkan perintah, kedua berdasarkan inisiatif sendiri. Ya, silakan teman-teman ya. Yang mana yang bagus? Kalau misalnya diperintahkan oleh pimpinan, gitu kan? Kerjakan ini, berikan hasil terbaik. Dan atau dengan inisiatif, oh saya ini di kantornya nggak ada seperti ini, saya bikin seperti ini, konsultasi pimpinan, boleh. Nah, itu inisiatif sendiri, ada karyanya. Nah, silakan itu ya, untuk berkarya. Karena kalau karya kita itu dipakai oleh orang, bermanfaat bagi orang, itu kita juga dapat pahalanya, dapat manfaatnya juga nanti ya. Kemudian ini saya sampaikan ada pidato rektor ya, tapi udah lama nih Pak Januari 2016. Jadi Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi menyampaikan pidato. Nah, ini dia salah satu pidatonya adalah pertama menetapkan kampus Unpad sebagai kampus tamadun mandiri. Nah, apa itu tamadun mandiri? Saya jelaskan nanti. Tamadun itu apa? Ya. Kemudian Unpad itu menjadi wadah untuk melaksanakan segala aplikasi pemahaman, pengamalan budaya dan kemandirian sistem. Nah, seluruh kegiatan di Unpad seperti itu, ya. Jadi untuk mengaplikasikan, ya, untuk melakukan pemahaman, mengamalkan, dan mempunyai budaya dan kemandirian sistem. Jadi semua aktivitasnya seperti itu. Kemudian aktivitas itu diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Islam, peradaban, dan kearifan lokal. Ya, jadi ada nilai-nilai. Jadi kalau melakukan suatu aktivitas, ya, berbudaya sesuai dengan nilai-nilai yang ada, ya. Jadi jangan buat nilai sendiri, gitu ya. Mas suka saya nggak bisa seperti itu, ada nilai-nilainya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian pemahaman tamadun. Nah, apa tamadun? Tamadun mandiri, ya. Tamadun itu berasal dari bahasa Arab, itu dari fi'il madinya madana, madun, madaina, madain. Nah, itu ya. Jadi madun ada fi'il madi, mudhari, fi'il amar ya, fi'il madi. Jadi ini katanya gitu ya. Nah, ini artinya apa? Peradaban budaya, kemajuan. Jadi di Universitas Pancabudi itu ingin ada budaya. Nah, berbudayalah orang yang melakukan aktivitas di Pancabudi, baik itu penyelenggaranya, baik itu dosennya, ya, baik itu mahasiswanya. Ya, jadi ada budaya. Jadi di sini tadi sebutnya budayanya adalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya, ada kearifan lokal, itulah budayanya. Gitu ya. Kemudian ada istilah dalam bahasa Inggris ya, culture, civilization. Jadi ada budaya lah ya, itu ya, tamadun. Kemudian tamadun itu dibentuk oleh manusia. Manusia yang bentuknya nggak mungkin tumbuhan gitu ya. Jadi manusia itu yang mempunyai budaya, dia bentuk budayanya, maka Pancabudi akan membentuk budaya berdasarkan nilai-nilai tadi. Ya, nah jadi di kampus itu harus yang terlibat di Pancabudi ya semuanya itu ya. Ada penyelenggara, dosen, mahasiswa, ya mungkin termasuk alumni juga gitu ya. Jadi harus memiliki kesamaan untuk mengembangkan budaya. Apa dasarnya? Nilai tadi, nilai yang ada, ya. Nah kemudian ciri-ciri ya, ciri-ciri tamadun itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ya, jadi kita punya agama, nilai-nilai kita ada, nah, tolong dijunjung tinggi nilai-nilai agama tersebut, ya. Kemudian peraturan perundang-undangan. Ada perundang-undangan kita patuhi, ya. Kemudian bersahaja dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kita ya wajar-wajar sajalah ya, jangan terlalu menunjukkan kita itu hebat, ya. Ada istilah di atas langit masih ada langit, nah, gitu ya. Jadi banyak orang yang hebat-hebat di dunia ini, jadi kita jangan merasa hebat, ya bersahaja saja, ya padanya, ya merendah untuk meninggikan mutu. Nah, gitu.
Kemudian memiliki pemikiran yang berkemajuan. Nah, jadi punya pikiran yang ke depan, visioner. Nah, gitu. Ya, jadi jangan berangan-angan karena kejayaan masa lalu. Nah, banyak orang dulu begini saja, dulu begini, tapi sekarang nggak ngapain, nah, jangan. Ya, yang lewat sudah ya sebagai pembelajaran. Kalau itu keberhasilan untuk dikenang, ya, atau kegagalan sebagai pembelajaran dan untuk kemajuan di masa depan. Jadi kita punya pemikiran ke depan kita mau jadi apa, kebetulan kita mau apa, nah, gitu. Terus apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman, ini saran saya punya visi pribadi. Ya kan? Misalnya, Pak, saya ke depan mau jadi direktur, oke. Berapa tahun kira-kira? Terus apa yang kamu lakukan? Nah, bikin rencananya. Ya, Pak, ke depan saya punya bisnis minimal omsetnya 10 miliar sebulan dalam jangka 5 tahun ke depan, misalnya gitu. Ya kan? Nah, silakan bikin apa rencana, harus visioner ya ke depan. Kemudian melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang berkarakter tinggi dan mampu bergaul dengan masyarakat universal. Ya, ini silakan bagi yang punya rasa seni, ya, silakan untuk mengembangkan dirinya. Kalau nggak punya rasa seni, tapi jangan merusak seni. Nah, gitu. Pak, saya nggak punya rasa seni, silakan, tapi jangan merusak seni yang ada. Ya. Kemudian bangunan, nah ini bangunan ya. Ini dia inginnya melestarikan budaya atau kejayaan masa lalu. Ya, misalnya silakan disebut dilestarikan terutama dalam bangunan ya. Karena kan kalau saya lihat di negara-negara maju di Eropa terutama itu ya. Nah, bangunan-bangunan lama itu nggak dihancurkan, dilestarikan. Jadi itu jadi daya tarik. Ya kan banyak orang datang jadi turis, ini mungkin tidak merusak bangunan lah gitu ya. Kalau istilah itu vandalisme gitu ya, jangan mencoret-coret segala macam ya. Oke, kemudian bergaul masyarakat universal. Nah, ini bergaul dengan semua golongan masyarakat ya. Kita jangan eksklusif merasa kita hebat apa atau minder. Nah, jangan minder juga gitu ya. Kita bergaul semua golongan ya. Pak, apa perlu saya bergaul sama penjahat gitu. Kan semua golongan Pak bilang. Untuk kenal saja silakan, kalau mau kenal saja silakan, tapi jangan ikut terlalu jauh ya. Karena itu kadang-kadang bermanfaat juga ya. Kalau kita misalnya mau diganggu orang, ternyata kenal salah satu yang mana sih kita kenal gitu. Jadi tidak diganggu gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap bergaul dengan baik sama semua pihak. Oke. Nah, ini ada 7 nilai dasar yayasan ya. Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan sholat, zikir, dan ketentuan syariat. Ya, untuk yang beragama Islam, ya sholat, zikir ya, sholat agama lain ya sesuai dengan agamanya lah. Silakan disesuaikan. Kemudian bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh. Nah, ya, jangan mengeluh apa yang kita dapat. Bersyukur. Kalau kita kurang puas, usahakan lagi di masa depan agar mendapat lebih baik. Pak, saya juga cuma dapat C, Pak, gitu. Jangan keluh. Nah, itulah hasil Anda gitu. Oke, ke depan saya lebih baik. Nah, gitu. Ya, makanya maksimalkan usahanya. Gitu ya. Kemudian rendah hati, nah, ya, sederhana apa adanya. Nah, ini yang apa adanya yang ini tolong diamalkan ya, dilaksanakan, karena banyak orang itu ingin kelihatan hebat oleh orang lain sehingga dia akhirnya meminjam, utang, ya kan, kelihatan hebat, tapi dia nggak mampu secara ekonomi, nggak mau apa adanya karena dia ingin kelihatan hebat, akhirnya jadi masalah di masa depan gitu ya, dengan utang-utangnya gitu ya. Kemudian kalau punya ilmu tinggi gitu ya, jangan sombong, sederhana aja gitu ya. Kalau ditanya orang jawab padanya gitu ya. Kemudian memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah. Sebenarnya kalau kalau saya berpribadi kita boleh marah, tapi jangan tunjukkan marah kita kepada orang lain. Nah, gitu. Dan sebentar saja, jangan lama-lama. Ya, ada satu kesal, marah udah, lepaskan emosi, tapi jangan depan orang, tapi jangan lama-lama, sebentar selesai. Gitu. Jadi maksudnya jangan marah, maksudnya jangan marah di depan orangnya, gitu ya. Kalau udah kesal banget marah, bagus diam. Nah, gitu ya, diam lebih baik. Gitu. Tersinggung, bagus diam. Nah, misalnya itu ya, jadi jangan kita membalas perilaku orang yang membuat kita marah,
membuat kita tersinggung. Jangan depan dia. Depan dia diam aja, nanti di belakangnya oke, silahkanlah melepaskan stresnya gitu ya, atau melepaskan kemarahannya. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Nah, positif aja ya. Oh, ini mungkin nanti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Dan itu memang benar ya, saya sering mengalami juga itu. Jadi kejadian masa lalu, satu kejadian saat ini saya kesel ya. Wah, ini nggak bagus nih, ada ini dalam hati saya ngedubel gitu. Berapa hari kemudian, berapa saat kemudian bisa berapa bulan, setahun gitu ya, maka masa akan datang. Ternyata saya tahu kenapa itu terjadi. Dan itu ternyata bermanfaat di masa akan datang. Nah, saya sering alami. Jadi teman-teman pernah ngalamin juga gitu ya. Kenapa saya begini, Dah, terima aja. Nanti beberapa tahun kemudian itu pasti terasa manfaatnya bahwa itu memang harus terjadi dan itu saya bersyukur itu terjadi di masa lalu. Nah, gitu. Ya, karena di masa datang kita bersyukur. Kalau itu terjadi, mungkin masa akan datang kita akan mendapat sesuatu yang lebih jelek. Gitu ya. Kemudian berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. Ya, jadi selalu berbuat baik dan coba perbuatan baik itu teruskan. Kalau bisa tuh menjadi harapannya menjadi inspirasi orang lah kalau bisa. Ya. Saya sering terinspirasi sama anak-anak muda. Ya, dia berbuat baik, saya terinspirasi. Wah, ini bagus. Akhirnya saya tiru. Nah, itu bagus itu ya. Jadi kita berpahala tuh kalau menginspirasi orang, gitu ya, dengan perbuatan baik kita. Kemudian berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ya, jadi kalau misalnya ada orang musibah, saya sering tuh lihat tuh orang terjatuh kok diketawain gitu. Sering gitu kan? Teman-teman jatuh kok ketawain jatuh. Jangan seperti itu. Ya, dia dapat musibah, kita jangan ketawain. Ya, empati gitu. Ya, kemudian kalau misalnya orang ada masalah gitu ya, jatuh terus susi ya gimana? Apakah kita kasih obat betadin ya kan, atau kita antar pulang, kita kasih minum supaya nggak shock misalnya gitu kan, karena jatuh misalnya bisa gitu. Jadi kasih solusi, jangan diketawain orang gitu ya, atau mengkritik, itulah kamu jalan nggak lihat-lihat, makanya tengok jalan gitu kan, jatuh kesandung, tengok jalan gitu kan. Jangan nggak tengok jalan mulai aja seperti itu gitu ya. Nah, saya sering melihat orang seperti itu. Nah, kita jangan seperti itu ya. Kalau ada teman kita jalan jatuh, nah kita jangan ketawain, kita bantu ya, kita obat. Jangan dikritik karena dia jatuh, karena dia nggak melek, nggak lihat, jangan seperti itu. Kemudian patuh pada pimpinan dan menaati peraturan. Para pemimpin, nah ya ini kalau pimpinannya salah bagaimana Pak? Gitu kan. Rasakan, saya amatin ya. Kalau pimpinan benar tuh nggak masalah, kita ikutin ya. Kalau itu salah bagaimana? Untuk sementara jangan kita kritik dulu, ya, kita diamin dulu. Kemudian kita pikirkan, kasih waktu. Kemudian udah ada berapa waktu, misalnya 2 hari, 3 hari, ya, ngomong lagi ke pimpinan, Pak, ini kalau dikerjakan kemungkinan seperti ini. Kasih penjelasan apa efeknya. Kalau dia ngotot juga, nah, udah kita kerjakan, Pak, saya udah kasih tahu, saya kerjakan, nanti kalau ada efeknya tolong di backup. Nah, ternyata efeknya tidak baik, tolong di backup. Nah, seperti itu ya. Beberapa saya juga pernah mengalami seperti itu ya, jadi dikasih perintah, menurut saya ini nggak benar nih, tapi nggak saya lewat ya kan, saya diamin aja beberapa hari, terus saya ngomong ini seperti ini, gimana? Akhirnya pimpinan berpikir, oh iya juga, akhirnya dibatalkan gitu ya. Karena bisa jadi pimpinan itu kan dia nggak tahu efeknya, kita lebih tahu, karena mungkin secara teknis kita lebih paham misalnya seperti itu ya. Jadi patuhin aja, jadi jangan di depan pemimpin itu membantah, jangan membantah langsung ya, dengarkan aja. Kalau misalnya bagus silahkan kerjakan, kalau misalnya perintah itu tidak baik, kita tahu yang bagus, kita diam aja dulu ya, kita pikirkan apa efeknya, kemudian beberapa hari kemudian kita sampaikan ke pimpinan gitu ya. Dan mentaati peraturan, ini pasti ya, peraturan itu taatin aja, karena dalam membuat peraturan itu pasti sudah ada diperhitungkan ya, perhitungan apanya, pengaruhnya, efeknya seperti apa. Oke. Kemudian di samping 7 nilai dasar tadi ya, juga ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah budaya peradaban hemat energi. Ya, kita harus hemat energi. Ya, karena kalau energi itu kita pakai itu ada ada karbon, istilahnya, ada efek samping yang merusak lingkungan. Ya, lampu kita hidup itu ada
karbonnya itu, ada polusinya. Bukan hanya kendaraan bermotor aja, lampu juga ada. Maka kita hemat energi gitu ya. Jadi kalau memang perlu dipakai, pakai. Tapi nggak perlu, jangan dibuang-buang. Nah gitu intinya. Ya, kita punya kendaraan bermotor, misalnya kan kita isi bensin, kita perlu ke kampus, kantor, pakai, perlu silahkan. Kita perlu jalan-jalan healing, boleh silahkan, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak perlu, jangan. Nah, gitu ya. Nah, kan. Kemudian menjaga kebersihan, ya ini ya. Nah, ini yang masih ada orang-orang yang saya lihat ya, yang tidak peduli lingkungan. Misalnya dia naik mobil, ini saya lihat itu mobilnya bagus, tapi kemudian dari mobil itu keluarlah sampah ke jalanan, ya kan? Nah, itu mobil bagus, bersih, tapi jalanan begini kotor. Nah, itu saya di jalan sering lihat seperti itu. Nah, teman-teman saya harapkan bisa menjaga kebersihan ya. Kalau pribadi ya bersihlah pribadi, mandi kan rajin ya, bersihkan badan, jangan malas mandi. Kemudian lingkungan rumah ya, kampus, kantor ya, buang sampah ke tempatnya gitu ya, kayak baju yang bersih gitu kan, nah, itu ya jaga kebersihan. Kemudian ini ada singkatannya Budapsi. Nah, budaya apa nih? Apa nih? Budaya peradaban hemat energi dan bersih. Nah, kayak gitulah ya. Nah itu ya, jadi hemat energi biasakan dan bersih, gitu ya. Terus satu lagi nih yang menurut saya perlu ditambahkan menurut kita, jujur. Nah, itu ya, harus jujur. Tapi nggak ada sini ya. Oke, sekarang kita masuk silabusnya. Ya, jadi inilah rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan di satu semester ini. Di pertemuan pertama, ini tadi ya, saya menjelaskan tentang metodologi pembelajaran, menjelaskan sedikit apa itu unsur baca budi, silabusnya, ini silabusnya. Jadi capaian pembelajaran sumber belajar. Nanti habis ini saya sampaikan apa yang diharapkan dari hasil kuliah ini, kemudian sumbernya apa, gitu ya. Nah di pertemuan kedua ini selanjutnya saya buat nanti ya, saya sampaikan apa materi dalam bentuk PPT. Saya menjelaskan tentang pengertian utang lancar, buat utang lancar, kemudian ciri-ciri utang lancar dan jenis utang lancar itu apa aja. Nah itu ya. Bisa jelaskan di pertemuan di materi pertemuan kedua. Jadi Anda silakan baca sendiri aja ya. Jadi ini pertemuan kedua, tapi nanti saya materi saya sampaikan, Anda teman-teman itu baca slide-nya. Ya, baca materinya. Nggak ngerti cari sumber lain atau diskusi melalui WA. Kemudian di pertemuan ketiga saya jelaskan apa itu utang dagang. Nah, kemudian apa itu utang dividen, kemudian biaya yang masih harus dibayar itu apa ya, dijelaskan. Wesel bayar atau notes payable, kemudian zero interest during not issued. Ini adalah notes payable sebayar yang tidak ada bunganya, bunga 0%. Nah, biasanya kan pakai bunga, ini nggak bunga bagaimana tuh? Apa itu? Nah, ya jelaskan nanti. Kemudian di pertemuan keempat, nah ini jenis utang lancar juga, itu uang muka. Apa tuh uang muka? Prepaid ya. Terus utang gaji, kemudian current maturities long term debt, jadi utang jangka panjang yang jatuh tempo saat sekarang, nah gitu ya. Apa itu? Kemudian short term obligation expected to be refinanced, jadi ada obligasi yang sudah jatuh tempo, tapi kita ingin diadakan apa namanya refinance, jadi apa namanya dijadikan utang jangka panjang lagi gitu. Itu gimana itu? Nah, ini saya jelaskan. Kemudian unearned revenue, jadi revenue yang belum dicatat sebagai penghasilan. Ya, kan ada penghasilan revenue tapi belum dicatat sebagai penghasilan. Apa itu? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Kemudian di pertemuan kelima, saya menjelaskan masih tetap utang lancar, itu sales tax payable, income tax payable. Jadi sales tax payable itu pajak penjualan, terus pajak penghasilan. Nah, bagaimana mencatatnya? Ya, apa itu? Gitu ya. Terus utang hadiah, utang garansi dan kontingensi. Nah, itu apa? Ya, bagaimana pencatatannya? Bisa jelaskan. Kemudian pertemuan ke-6 ini saya menyampaikan tentang struktur laporan keuangan. Ya, struktur keuangan itu bagaimana? Mungkin teman-teman sudah belajar dulu waktu di semester sebelumnya, saya tambahkan. Ya, kalau nggak ada yang ingin lebih lanjut memahami, silahkan tanya nanti ya. Jadi sampaikan dulu di materi, nanti silakan aja diskusi kalau ada yang nggak paham. Kemudian juga posisi aktiva itu gimana, ya, posisi utang itu bagaimana, posisi ekuitas itu bagaimana. Terus nanti unsur-unsurnya apa aja, saya jelaskan nanti di pertemuan ke-6. Oke.
Kemudian di pertemuan ke-7, ini saya akan memberikan soal-soal latihan dan jawabannya nanti. Dan juga ada pertanyaan untuk jawab. Ya. Di materi tentang utang jangka pendek. Nah, jadi ini nanti sebagai bahan juga untuk membuat UTS-nya di pertemuan 8, soal UTS-nya. Jadi saya akan rangkum dari materi sebelumnya, saya bikin soal-soal latihan, ya kan? Dan jawabannya juga ada, nanti silahkan pelajari, ya. Dia ada soal, ada latihan, ada jawabannya, gitu, ya. Nah, nanti dari itu materi adalah pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6, ya. Nanti dari semua itu nanti baru saya bikin soal untuk UTS di pertemuan 8 ya. Oke. Nah, pertemuan 9 itu saya menyampaikan materi tentang obligasi, bond payable. Ya, itu nanti pengertiannya mencakup apa itu pengertiannya ya, bond payable itu apa, obligasi itu apa, bagaimana penerbitannya, kemudian kalau ada diskon dan premium, ya, kemudian bagaimana perlakuan penerbitan obligasi, biayanya, ya, dari obligasi bagaimana, ya. Oke, itu pertemuan 9. Di pertemuan 10 saya akan memberikan materi tentang surat utang lainnya, ya, jadi yang jangka panjang ya, kan yang ada obligasi, ya. Ada lagi yang lain tuh long term notes payable, besar jangka panjang, juga mortgage notes payable itu apa, bisa jelaskan, ya. Di pertemuan 11, nah ini masuk ke modal. Di 9, 10 itu utang jangka panjang, nah 11 itu masuk modal. Ya, jadi modal itu pertama saya jelaskan modal itu ya bagaimana kalau usahanya perseorangan, persekutuan dan perseroan terbatas. Itu aja ya. Saya nggak menjelaskan nanti kalau modal untuk yayasan, ya, tapi yayasan itu kan saya jelaskan. Tapi 3 ini aja. Karena saya akan fokus nanti ke perusahaan terbatas. Ya, ya harus beda dulu. Ada perusahaan itu kan ada perseorangan, ada persekutuan seperti firma, CV gitu ya. Nah, baru masuk PT, perusahaan terbatas. Di situ baru nanti ada bermacam-macam jenis modal. Ekuitas, nah ekuitas ini ya. Jadi perusahaan terbatas di PT itu apa tuh pengertian modal, apa tuh additional paid in capital, ada bilang premium juga, gitu ya. Istilah bayi tahan termasuk bagian dari ekuitas. Nah, ini saya jelaskan, gitu ya. Di pertemuan 12, nah ini saya akan khusus membahas tentang modal saham. Yang modal itu ada bentuk saham, ada bentuk capital, ada bentuk laba tahan. Nah, yang pertemuan 12 itu yang modal saham saja. Ya, common stock, saham biasa. Kemudian bagaimana penerbitannya, bagaimana itu kalau satu dibeli kembali. Apa itu? Pencatatannya bagaimana? Itu istilahnya treasury stock. Kemudian ada preference stock. Apa itu preference stock? Nanti saya jelaskan. Kemudian di pertemuan ke-13, unsur modal yang laba ditahan itu nanti dibagi dalam bentuk dividen. Nah, ya. Laba tahan atau apa? Kalau ada kan itu bisa berkurang itu laba tahan, ya, dibagi kepada pemegang saham. Itu namanya dividen. Nah, dividen itu bagaimana? Nah, saya jelaskan. Apa itu dividen? Kemudian ada cash dividen, property dividen, stock dividen, dan stock split. Nah, itu apa nanti? Ya, saya jelaskan di pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 ini tentang dilusi saham. Apa itu dilusi saham? Saya jelaskan nanti. Itu ada namanya, ada terdiri dari utang dan modal, dilusinya. Kemudian ada convertible debt, ada convertible preference stock, ada stock warrant, ya. Apa itu? Gimana penjelasannya? Saya jelaskan. Kemudian pertemuan 16, nah ini ada soal membahas suatu kasus atau latihan beserta jawabannya ya, untuk materi utang jangka panjang dan modal. Ya, ada pertanyaannya, ada jawabannya gitu. Nanti silakan dipelajari. Ya, nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti di submit. Dan itu juga ada materi untuk UAS yang diakan di pertemuan ke-16. Nah, itu silabusnya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran. Apa tuh? Apa yang diharapkan? Nah, di sini diharapkan ya, kompetensi yang diharapkan adalah pertama memahami perbedaan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian pencatatan juga sekalian kan, bagaimana mencatatnya. Kalau terjadi utang, nah, terus kemana catatnya? Di mana digolongkan? Nah, Anda akan tahu. Diharapkan seperti itu, ya. Atau ada yang bekerja, ada yang bagian akuntansi, ya, pencatatan di perusahaan besar, nah, dia minjem uang, terus suruh Anda mencatat. Nah, masukkan kemana tuh catatannya? Bagaimana pencatatannya? Utang lancar, utang panjang, atau modal? Nah, itu kan harus tahu, ya.
Kemudian penambahan dan pengurangan modal, ya kan ada perusahaan itu ada yang ingin berkembang, tambah modal, ya kan, tambah investor baru, gitu ya. Nah, gimana pencatatnya? Perusahaan ini ingin memberikan apa namanya dividen, tapi dalam bentuk saham. Nah, bagaimana pencatatannya? Bagaimana pelaporannya? Ya, nah, itu nanti diharapkan dengan belajar ini Anda bisa paham, ya. Oke, lanjut ya. Nah, sumber belajar. Nah, sumber belajarnya apa dari mana gitu. Ya, jadi sumber belajar kita ada dari buku ya. Saya ambil dari buku utamanya ya, sumber belajar utama dari buku Intermediate Accounting edisi ke-15 yang disusun oleh Kiso, Wagen dan Warfield. Ya, jadi ini bukunya dalam bentuk PDF, bisa Anda ambil, nanti saya kasih linknya. Ya, saya pakai ini bukunya. Jadi kalau teman-teman nanti, Pak, saya boleh pakai buku lain nggak? Boleh, silakan. Pak, saya nggak ngerti ini bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Saya cari buku lain boleh nggak? Boleh. Tapi nanti sesuai dengan materi yang ada, saya sampaikan. Ya, materi tadi ya di silabus. Oke. Nah, ini dari buku ini, ya, saya ambil sebagian. Ya, ini bukunya 1000 lembar lebih, 1000 halaman lebih. Sorry. Lembar halaman ya. Nah, babnya banyak. Saya ngambil hanya 4 bab saja. Jadi 4 bab ini kita pelajari selama 1 semester. Ya, bab 13, 14, 15, 16. Nah, ini bab 13, chapter 13 ya, bab 13 itu apa aja materinya ada sini. Ya, karena liabilitiesnya apa, contingency. Jadi silakan nanti dipelajarin, di sini saya ambil. Ya, kalau mau nambah belajarnya selain dari materi saya sampaikan, tambah-tambahannya silakan baca di sini, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau bahasa Inggris, nah cari referensi lain, buku lain yang materinya ada di sini, sama, gitu ya. Ini bab 13 nih, ini tentang current liabilities dan contingency. Oke. Nah di bab 14 itu long term liabilities, atau jangka panjang. Ya, saya akan bahas ini. Kemudian di bab 15 itu adalah stockholder equity, modal, ya. Gimana nanti saya ambil dari sini materinya untuk pembelajaran. Dan yang bab 16 itu dilutive securities dan earning per share. Nah, saya jelaskan nanti ya materi dari sini. Nah, untuk bisa Anda ingin mempunyai buku ini, saya kasih link ini ya, DW 3 kali akademia.edu. Nah, ini silakan dari situ nanti ya. Jadi bisa diambil kalau mau Anda mau mendownload buku ini gratis ya. Kemudian kalau ada sumber online lain atau yang bukan online, silakan ambil, pakai. Ya, bagi saya yang penting Anda paham, Anda bisa menjawab soal ujian dan Anda lulus. Nah, ke depan nanti bekerja Anda bisa melaksanakan, mengimplementasikan, mengamalkan ilmu yang Anda dapat dari pembelajaran kita ini. Itu harapan saya. Itu ya. Oke. Nah, kemudian terima kasih teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pendahuluan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan metode kita self-paced learning dan bisa lulus dengan hasil terbaik dan ilmunya bisa bermanfaat di masa akan datang. Oke. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.